Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya untuk terus belajar. Adik-adik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tawuran antar pelajar. Mulai dari apa itu tawuran, penyebab pelajar rentan terlibat tawuran, dampak dari tawuran, pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah tawuran, dan peran guru BK dalam mencegah tawuran antar pelajar. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Di Indonesia, tawuran telah menjadi tradisi atau bahkan budaya. Perilaku menyimpang ini biasanya disebabkan oleh masalah sepele atau bisa saja disebabkan oleh hal-hal serius yang menjurus pada tindak bentrok. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Biasanya, permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek atau masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi, para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Remaja cenderung memiliki sifat agresi. Jika dipandang dari definisi emosional, pengertian agresi adalah hasil dari proses kemarahan yang memuncak. Sedangkan dari definisi motivasional, perbuatan agresi adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Perilaku agresi berubah tingkat dan polanya pada masa remaja dan pada masa dewasa. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan hormon. Karena mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib diri sendiri. Kalau terarah dengan baik, melainkan menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Tetapi, kalau tidak terbimbing, maka bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki masa depan yang baik. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan. Di satu pihak, ia masih anak-anak, tetapi di lain pihak, ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Situasi-situasi yang menimbulkan konflik seperti ini sering menyebabkan perilaku yang aneh, canggung, dan tidak terkontrol bisa menjadi kenakalan remaja. Dalam pandangan psikologi, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan dalam diri individu dan kondisi eksternal. Begitu pula dengan hal tawuran pelajar. Apabila dijabarkan, terdapat sedikitnya 4 faktor psikologis mengapa seorang remaja terlibat perkelahian pelajar. Yang pertama, faktor internal. Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks di sini berarti adanya keanekaragaman pandangan, budaya, ekonomi, dan semua rangsangan dari lingkungan yang makin lama makin beragam dan banyak. Situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. Tapi, pada remaja yang terlibat perkelahian, mereka kurang mampu untuk mengatasi, apalagi memanfaatkan situasi itu untuk pengembangan dirinya. Mereka biasanya mudah putus asa, cepat melarikan diri dari masalah, menyalahkan orang lain pada setiap masalahnya, dan memilih menggunakan cara singkat untuk memecahkan masalah. Pada remaja yang sering berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah frustasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Biasanya, mereka seperti itu sangat membutuhkan pengakuan. Kedua, faktor keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi dengan kekerasan jelas berdampak pada anak. Anak ketika menginjak remaja, mereka akan belajar melakukan kekerasan pula, seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang terlalu melindungi anaknya ketika remaja akan tumbuh menjadi individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung dengan teman-temannya, anak akan menyerahkan diri secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dia bangun. Parenting yang sangat otoriter, terlalu mengizinkan, antagonisme, penolakan, dan komunikasi yang kurang baik di rumah berkaitan dengan tertariknya anak kepada lingkungan pergaulan yang tidak baik, karena mereka berhubungan dengan konsep diri negatif dan penyesuaian emosional yang kurang memadai. Ketiga, faktor sekolah.
Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu, tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar, misalnya seperti suasana kelas yang terlalu monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dan sebagainya, akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah. Yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan di rumah dan di sekolah yang mana menjadi tempat berkembangnya siswa, remaja, juga dapat membawa dampak terhadap munculnya perkelahian. Misalnya, lingkungan rumah yang sempit dan kumuh, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk, seperti bernarkoba, tayangan kekerasan di televisi yang hampir setiap hari disaksikan, itu semua dapat merangsang remaja untuk belajar sesuatu dari lingkungannya. Yang kemudian, reaksi emosional yang berkembang mendukung untuk munculnya perilaku berkelahi, terutama untuk perbuatan-perbuatan antisosial dan kekerasan seperti yang sering ditayangkan di televisi. Rasa solidaritas kelompok yang tinggi pada pelajar bukan hanya terjadi saat mereka senang-senang, melainkan saat duka, ada ancaman, kesulitan, dan sebagainya. Perkelahian pelajar atau tawuran pelajar jelas merugikan banyak pihak. Paling tidak ada 5 kategori dampak negatif dari perkelahian pelajar. Yang pertama, terjadinya cacat, cedera, atau bahkan kematian. Yang kedua, rusaknya fasilitas umum seperti taman kota, trotoar, angkutan umum, halte, dan fasilitas lainnya, serta fasilitas pribadi seperti kendaraan dan pecahnya kaca-kaca toko. Yang ketiga, terganggunya proses belajar di sekolah. Yang keempat, berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai hidup orang lain. Yang kelima, akibat ini memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, yakni menurunnya moralitas para pelajar. Dari aspek fisik, tawuran dapat menyebabkan kematian dan luka berat bagi para siswa, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. Sedangkan aspek mentalnya, tawuran dapat menyebabkan trauma pada para siswa yang menjadi korban, merusak mental para generasi muda, dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada 7 pendekatan psikologis sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya tawuran. Yang pertama, memberikan pemahaman bahwa tawuran merupakan perilaku yang tidak terpuji. Perilaku tawuran erat hubungannya dengan emosionalitas dan rasionalitas para pelajar, di mana saat tawuran, emosionalitas lebih berkuasa daripada rasionalitas. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah memberikan pendekatan psikologis selama mereka berada di sekolah. Mereka harus mendapatkan pencerahan-pencerahan psikologis dari pihak yang berkompeten dan mempunyai keahlian atau kompetensi di bidang tersebut. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa tawuran itu tidak ada segi positifnya. Menanamkan cara berpikir positif tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah secara baik-baik. Mengajari bagaimana caranya menghindarkan diri dari terjadinya tawuran. Memberitahu bagaimana caranya menyelamatkan diri dari bentrokan antar pelajar. Menanamkan faham bahwa mengalah bukanlah kalah. Mengajarkan bagaimana usaha untuk mengendalikan emosi negatif menjadi emosi positif. Yang ketiga, memberikan pendidikan etika dan moral untuk para pelajar. Yang keempat, menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh oleh para pelajar, seperti hadirnya seorang guru, orang tua, dan teman sebaya yang dapat mengarahkan para pelajar untuk selalu bersikap baik. Yang kelima, memberikan perhatian yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri. Yang keenam, memfasilitasi para pelajar untuk baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, seperti membentuk ikatan remaja masjid atau karang taruna dan membuat acara-acara yang bermanfaat, atau mewajibkan setiap siswa untuk mengikuti organisasi ekstrakurikuler di sekolahnya. Yang terakhir, memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan remaja zaman sekarang serta kaitannya dengan perkembangan bakat dan potensi remaja. Lalu, bagaimana peran guru BK dalam mencegah tawuran antar pelajar? Yang pertama, guru BK dapat memberikan pemahaman diri kepada peserta didik. Sesuai dengan pernyataan Praitno yang mengatakan bahwa pemahaman diri peserta didik berhubungan erat dengan potensi diri dan hubungan teman sebaya yang harus diketahui oleh peserta didik itu sendiri, orang tua, dan guru, terutama guru BK. Potensi diri itu sendiri terdiri dari bakat, minat, dan lain-lain. Mengingat potensi peserta didik sangatlah beragam,
Sekolah harus menyediakan berbagai media dan sarana untuk menggali bakat peserta didik tersebut, sehingga memberikan alternatif kegiatan positif bagi mereka untuk mengisi waktu, sehingga seluruh waktu mereka gunakan untuk menggali dan mengembangkan bakatnya, sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan lain yang menjerumuskan dan dalam kehancuran moral dan intelektual seperti tawuran antar pelajar. Peran guru BK yang kedua adalah memberikan pemahaman lingkungan kepada peserta didik. Pemahaman lingkungan peserta didik terbagi atas dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tujuan pemahaman lingkungan adalah agar siswa dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan berbagai hak dan tanggung jawabnya, sehingga siswa tidak menyia-nyiakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jika hal ini sudah tercipta, maka secara tidak langsung tawuran antar pelajar dapat dihindarkan. Peran guru BK yang ketiga adalah memberikan pemahaman lingkungan yang lebih luas. Di sini, guru BK memberikan informasi sosial, nilai-nilai budaya, hukum, dan agama yang perlu dipahami terutama oleh siswa. Mengingat bahwa tingkat kenakalan yang dilakukan siswa berada pada tingkat yang akut, maka pembekalan aspek hukum formal perlu diagendakan untuk mencegah tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja, terutama tawuran antar pelajar, terjadi karena siswa masih kurang memahami aspek sosial, nilai-nilai budaya, hukum, dan agama. Lanjut ke peran guru BK yang keempat adalah bekerja sama dengan pihak sekolah. Pentingnya guru BK bekerja sama dengan pihak sekolah karena sekolah merupakan tempat mengembangkan pribadi anak yang seutuhnya. Di sekolah ini, siswa akan mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui. Dan yang terakhir, selain bekerja sama dengan pihak sekolah, guru BK juga harus bekerja sama dengan pihak keluarga. Hal tersebut sangatlah penting karena kenakalan remaja, khususnya tawuran, terjadi memiliki kaitan erat dengan pihak-pihak yang menyertai perkembangannya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kepribadian anak. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bagi orang yang tidak berpendidikan, huruf A hanyalah sebuah 3 garis. Artinya apa? Kita yang mengenyam bangku pendidikan diharapkan dapat melihat suatu objek dari berbagai sudut dan perspektif. Ketika ada permasalahan, tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, tawuran, dan tindakan anarkis lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan banyak orang. Masih banyak penyelesaian dengan cara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.